Minggu lalu gue sempet daftar salah satu surat untuk syarat ngelamar kerja. Ini kadang-kadang dipakai meskipun enggak semua perusahaan, tapi ini kadang-kadang dipakai untuk lu ngelamar kerja, apalagi kalau lu mau ngelamar ke perusahaan besar, BUMN, kedutaan, atau lembaga pemerintahan lainnya. Mungkin kesannya kayak, itu kan emang udah kewajiban. Kok lu malah ngebahas ini sih? Bukan. Gue bukan ngebahas soal SKCK-nya. Tapi gue pengen ngebahas proses untuk mendaftar SKCK yang menurut gue kalah dengan sistem yang ada sekarang. Waktu itu gue daftar melalui aplikasi Polri Presisi, aplikasi yang kayaknya baru launching di 2-3 tahun terakhir ya, atau bahkan 1 tahun terakhir. Gue ngiranya kalau untuk daftar SKCK makin gampang, karena kan ada yang berani bilang, oh ini daftar aja di SKCK online sekitaran 10-15 menit. Gue waktu itu mikirnya gini, berarti sebenarnya sama dong ketika gue mau daftar Grab Gojek. Karena apa? Gue pas waktu daftar Grab Gojek itu juga sama, untuk jadi driver ya. Gue butuh SIM, KTP, STNK, ya cuma modal upload lah gitu. Dan juga kalau untuk foto selfie-nya menurut gue ya kurang lebih sama lah. Tetapi, oh no, gue udah kayak ya ampun. Sorry to say, ini mungkin bakal jadi yeping yang lumayan parah ya. Tapi gue bukannya berniat untuk menjatuhkan siapapun di sini. Karena menurut gue, men, ini tuh harusnya jadi lebih efektif dan efisien. Nanti gue bakal kasih tahu kenapa efektif dan efisien. Gue jelasin dulu prosesnya gimana. Intinya gini, lu kalau mau daftar SKCK lewat aplikasi Polri Presisi, lu harus siapin tuh KTP, akte lahir, KK, paspor kalau ada, sama BPJS. BPJS-nya boleh dari ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Kesehatan kan lu bisa ngambil dari JKN Mobil ya. Atau dari kartu Indonesia Sehat kalau lu punya ya. Tapi kalau ketenagakerjaan, nah kadang-kadang lu harus ajuin dulu ke kantor terdekat untuk BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang, lu udah upload nih, terus dinyatakan udah sukses. Verifikasi akun, wajar. Karena memang semua aplikasi butuh verifikasi akun. Baik melalui HP ataupun melalui email. Nah, kalau di Polri gue ngeliatnya, ini dia melalui email untuk verifikasi. Wajar, nggak masalah. Yang menjadi pertanyaan, ada 2 hal atau 2 masalah yang gue temuin di sini. 1, kok nggak ada ya panduan garis untuk wajah selfie sama KTP? Ini tuh mungkin kelihatannya, ini mah perasaan lu aja, itu mah nggak perlu. Menurut gue pribadi ya, justru itu menjadi petunjuk. Oh ternyata gue kalau mau masang muka gue di sini, ya gue ngikutin lingkaran aja gitu. Terus kalau mau foto sekalian sama KTP-nya, oh berarti ngikutin persegi panjang ada di posisi ini gitu. Itu membantu banget loh. Sorry tuh saya, gue bilang itu membantu banget. Tapi pas gue ngajuin SKCK, men, gue bingung. Karena pembagian gambarnya tuh kayak, kok awkward banget ya. KTP-nya di mana, muka gue di mana, kok cuma kelihatan tangannya doang, gue kagak ngerti sama sekali tuh. Mereka bikin portrait untuk selfie-nya kayak gimana, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti sama sekali. Yang kedua, dan ini yang bikin gue kesel banget. Kenapa dokumen yang gue udah kumpulin, yang gue udah submit, yang gue udah upload di aplikasi, malah diminta harus bawa lagi ke Polsek, ke Polres dalam bentuk hard copy atau fotokopi. Kenapa? Ini kan udah sistem digital. Lu udah gembar-gembor digitalisasi, tapi masih ada aja yang kayak begini. Kenapa sih? Ya tapi kan itu udah ketentuan dari email. Men, lu coba deh cek yang ada di aplikasi. Di aplikasi itu nggak ngomongin kalau lu tuh harus bawa dokumen atau apa segala macam. Enggak. Karena gue juga udah punya temen yang ngajuin SKCK. Bahkan dia ngajuinnya untuk menjadi anggota driver Grab Gojek. Ya sebenarnya bukan Grab Gojek sih. Adalah. Gue gak bisa sebutin juga namanya. Dia cuma butuh apa? Fotokopi bukti pembayaran. Baik dari super app maupun dari bank. Nah ini yang jadi nantinya permasalahan ketiga yang gue temuin. Tapi gue bahas ini dulu. Gini, logikanya di mana sih?
lu tuh udah daftar capek-capek ya di aplikasi dan dapetin dokumennya juga nggak gampang. Tapi lu harus minta orang-orang yang daftar SKCK untuk fotokopi KTP, KK, KIS atau BPJS Kesehatan sama paspor. Buat apa? Men, tolonglah yang kayak gini kalau bisa sih dikurang-kurangin gitu loh. Dan ini lucunya juga mengacu ke masalah yang ketiga. Maksudnya apa? Lu bayangin, harusnya kan bisa manual ya. Kalau misalkan nih lu nggak punya aplikasi atau apa. Lu dipaksa buat apa? Bikin SKCK lewat aplikasi. Men, aplikasi lu aja tuh ada hal yang bikin gua ngeganggu gitu. Terus orang-orang semua dipaksa buat daftar lewat aplikasi. Tapi juga harus bawa hard copy-nya. Kan aneh menurut gua. Kenapa sih harus kayak begitu? Kenapa sih? Ini kalah loh sama sistem dari, sorry to say ya, gue bakal komparasinya atau perbandingannya nggak sesuai atau nggak adil gitu. Tapi gini, di Indomaret Point, lu cuma apa? Daftar KTP, alamat email, sama nomor HP. Nggak ada tuh namanya hard copy, nggak ada sama sekali. Daftar Grab Gojek, sama. Tapi bedanya apa? Lu butuh SIM, STNK. Tapi apakah diminta hard copy-nya? Nggak ada cuy. Kalaupun ada, biasanya kita kalau ke kantor cabang ya, atau ke kantor servis di Grab Gojek, itu cuma ngomong, Pak, ini Bapak udah bisa nih, Bapak langsung aja ya. Udah gitu doang. Nggak ada tuh namanya Bapak harus bawa hard copy, harus bawa apa. Nggak ada. Kenapa sih yang kayak begitu? Nggak pernah dipikirin gitu loh sama yang ngebuat aplikasi. Kenapa? Gue yakin pasti banyak yang nyinyir lah, banyak yang apalah. Tapi gue nggak peduli lagi. Kenapa? Karena waktu gue tuh udah kebuang banyak yang harusnya, kata orang kan 10-15 menit ya untuk ngurusin SKCK. 2 jam. Dan kata orang kan SKCK kan diurusinnya kan cuma bayar 30.000 ya. 70.000. So what the fuck is this? Jadi percuma kalau lu mau ngomong, oh iya kita udah online, kita udah apa. Enggak. Kalau kayak begini, berarti sistem lu gak jalan.